Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanallah wa bihamdihi innaka hamidum majid. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tawakal ini sudah menjadi sebuah ungkapan yang biasa kita sampaikan, yang biasa kita nasihatkan kepada orang-orang, tetapi tidak sedikit di antara kita yang belum mengetahui hakikat tawakal itu sebenarnya. Dalam beberapa kitab tasawuf, yang namanya tawakal itu suka digabungkan dengan kajian tauhid. Dalam kitab tasawuf, tauhid itu dikaji juga di bab awal, di bab pertama. Tapi ketika membahas masalah tawakal, tauhid juga tidak ditinggalkan. Jadi bab tauhid dalam urusan tawakal ini pun menjadi bagian yang sangat penting. Mungkin bisa disimpulkan bahwa yang namanya tawakal itu adalah bertauhid di luar urusan ibadah, maka ibadah syar'i. Jadi tawakal ini merupakan sebuah sikap bagaimana kita bertauhid di luar urusan ibadah. Karena ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita melaksanakan amalan-amalan ibadah yang lain, itu yang namanya tauhid, bahwa satu-satunya yang harus disembah sama Allah itu menjadi fondasi yang sangat utama. Tapi tidak sedikit di antara kita dalam bermuamalah, khususnya dalam mencari hajat-hajat kebutuhan hidup, itu tidak menyertakan unsur tauhid di dalam apa yang kita lakukan dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi tawakal itu merupakan sebuah sikap bertauhid di luar urusan ibadah. Itulah kenapa kalau kita berbicara masalah tawakal, itu tidak bisa dipisahkan dengan urusan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Bahwa setiap keputusan, setiap langkah, setiap nasib, setiap ketentuan, setiap qada dan qadar yang menjadi bagian dari hidup kita itu adalah Allah yang menentukan. Jadi bukti bahwa kita ini bertauhid dalam urusan ibadah dan di luar urusan ibadah, itulah sebenarnya dalam pengertian tawakal. Tawakal itu dari kata wakala yuwakkil. Wakala yuwakkil itu artinya adalah mengambil wakil, mencari wakil. Kenapa kita mencari wakil? Karena ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Kalau ke dokter, biasanya ketika berpraktek, itu kan ada wakil, ada asisten di depan yang melakukan tensi dan lain-lain. Kenapa dia harus diwakilkan untuk melakukan beberapa kegiatan? Karena ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan bukan karena nggak bisa, karena waktu, karena kesibukan dan lain sebagainya. Jadi yang namanya wakala wakil itu artinya apa? Kita mengambil seseorang sebagai wakil kita untuk melaksanakan sebagian dari yang kita hajatkan. Tawakal itu artinya adalah mencari wakil terus-menerus. Kalau wakil hanya sekali dua kali
selalu mencari wakil atau mencari orang yang melaksanakan sebagian daripada yang kita hajatkan. Biasanya sesuatu yang kita nggak mampu. Mengingat yang namanya hasil akhir sebuah pekerjaan itu tidak semuanya bersikap atau bersifat kalkulatif seperti yang kita harapkan. Hasil akhir itu kebanyakan sifatnya itu ada material dan sifatnya juga ada yang imaterial. Yang paling sederhananya begini, kita berada di BSD ini dengan profesi yang kita miliki, dengan kegiatan yang kita miliki, apakah ini merupakan bagian daripada rencana kita dahulu? Kebanyakan daripada kita melihat kenyataan saat ini itu semuanya di luar rencana. Siapa yang mengarahkan ini? Nah itu dibutuhkan sebuah kepercayaan bahwa kita boleh punya rencana sehebat apapun, tapi Allah yang menentukan kemana arah rencana kita itu. Itu berarti di sana ada sebuah kekuatan yang sangat besar yang menentukan apakah yang kita harapkan itu diizinkan untuk terjadi atau tidak. Jadi tidak setiap orang itu memiliki nasib yang baik sesuai dengan yang dia rencana. Contoh orang yang bernasib baik seperti yang dia rencanakan itu, contohnya ini yang kalau menurut cerita yang saya dengar, itu adalah ada orang yang namanya Muhammad Lutfi yang sekarang itu berdagang. Ya. Semenjak dia kuliah di UI dulu, dia itu seumuran saya. Dia bicara sama teman-temannya, saya nanti lulus dari UI harus pacaran dengan anak seorang pejabat, kemudian saya mencari kedudukan dan link yang dimiliki oleh bapaknya. Setelah saya punya kedudukan, anaknya nanti saya cerai, kemudian saya nanti kawin sama artis, saya semakin menjadi populer, kemudian saya menjadi kedudukan dan saya ingin menjadi menteri. Pak, kejadian. Dia memprediksi sedemikian cermat, benar keluar dari situ dia cari anak pejabat, dia kawinin itu anak pejabat, kemudian dia mengkatrol nasib dan karir dia dengan keberadaan si pejabat itu. Setelah dia menjadi seseorang, dia ceraikan istrinya, dia kawin dengan artis, kemudian semakin populer. Dengan popularitasnya dia bisa memboost up, dia punya kapabilitas, dan saya ingin menjadi menteri. It happened. Dia menjadi menteri. Jadi teman-teman sahabatnya dia mengatakan hebat. Tapi tidak setiap orang memiliki nasib seperti itu, gitu kan? Tidak setiap orang memiliki kekuatan yang bisa mewujudkan mimpinya. Sebagian daripada kita itu kebanyakan mimpinya melenceng. Ya, Pak dokter belum tentu bercita-cita jadi dokter, walaupun mungkin dia, gitu ya. Nah, jadi ini merupakan sebuah ungkapan bahwa di sana ada rahasia, di mana sebagian daripada tujuan kita itu sebenarnya dilakukan oleh zat. Saya tidak bilang orang, itulah yang namanya Allah. Sebagian memang kita lakukan, sebagian lagi itu kehendak Allah. Itulah kenapa kita mewakilkan sebagian daripada apa yang kita hajatkan kepada Allah. Terserah Allah menentukan apa. Yang penting saya punya hajat begini. Tawakal ini bukan pasrah. Tawakal ini kita bekerja, kita berusaha, tetapi kita menyerahkan sebagian hasil usahanya itu kepada Allah untuk menentukan. Itulah yang namanya tawakal. Nah, kenapa kita mengidentikan, mengaitkan secara kuat itu yang namanya tawakal dengan tauhid? Dibutuhkan sebuah kepercayaan yang kuat. Ketika kita mendelegasikan sebuah urusan sama orang lain sebagai wakil kita, tentunya orang itu harus kita percaya. Betul ya? Kalau kita nggak percaya orang itu nggak mungkin, kita pasti akan was-was. Kita pasti akan nggak serius melakukan pekerjaan kita. Karena apa? Sebagian dari pekerjaan yang kita wakilkan kepada orang lain, itu kita masih ragukan orangnya mampu nggak, dia bisa nggak melaksanakan apa yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya itulah, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita, maka zat yang menjadi wakil kita untuk melakukan sebagian daripada harapan kita itu harus zat yang kita percayai.
kecuali Allah lah yang menjadi wakil sebagian, yang menjadi wakil yang memutuskan sebagian daripada nasib kita. Nah kalau kita tidak percaya, maka jangan salahkan siapa. Kalau misalnya cita-cita kita juga tidak terwujud, dibutuhkan sebuah kepercayaan. Ini dongeng. Ini saya alami Pak. Dulu waktu saya sekolah di luar, urusan surat menyurat saya belum selesai. Saya belum diterima di perguruan tinggi itu. Tapi kata orang yang mengurus, sebaiknya kamu langsung datang ke sana. Kamu langsung datang ke kementerian. Kasih tahu nomor surat kamu supaya diproses langsung. Kalau kamu sudah ada datang di situ, mau tidak mau pasti akan diproses izin untuk belajar. Tapi kalau kamu menunggu di Indonesia bisa 2-3 tahun baru dikirim bisa untuk belajarnya. Nekat Pak, saya berubah. Saya beli tiket sekali jalan. Bener, saya beli tiket sekali jalan dulu Maroko. Tiketnya itu nggak ada tiket yang namanya pesawat langsung, karena kalau langsung naik pesawat mahal. Jadi tiket saya cuma sampai kota terdekat dengan tiket yang murah itu ke Madrid, terus itu baru naik kereta. One way tiket, tidak ada tiket pulang, dengan ongkos yang cuma $300 biaya hidup untuk 3 bulan. Ini yang saya minta sama ibu saya. Saya mau ngurusin surat-surat untuk izin sekolah, kemudian uang hanya untuk 3 bulan. Sudah nilai tak, saya bertawakal. Nggak ada yang namanya bisa belajar. Sampai ke sana, saya urus 1 bulan baru keluar, 1,5 bulan hampir 2 bulan baru keluar izin sekolahnya. Memang benar kalau diurus langsung, dia pasti ngurusin. Dan alhamdulillahnya itu apa? Persis ketika 3 bulan itu uang saya habis, beasiswa saya datang. Pas waktunya. Karena 3 bulan uang habis, masa sekolah dimulai dan beasiswa turun Pak. Nah, jadi ini bukan mujizat. Saya benar-benar bertawakal. Ini ada sesuatu yang nggak mungkin saya lakukan. Saya sangat bertawakal. Nah kemudian one way tiket yang kedua yang saya lakukan, ini tawakal tapi super nekat. Kalau saya pikir-pikir kayaknya nggak mungkin saya lakukan kembali seperti itu. Pada sebuah liburan musim panas ceritanya, kita pengen uang tambahan. Waktu itu saya pinjam uang sama teman saya, beli tiket kereta api dari tempat saya belajar di Maroko itu ke kota terujung di Eropa. Tapi nggak sampai ke Skandinavia, ke Hamburg. Saya beli tiket sampai ke situ, one way. Tapi saya pilih melewati beberapa kota di mana ada teman-teman saya tinggal buat nyari kerja. Musim panas selama 4 bulan 3 bulan. Saya bilang sama teman saya cukup minjem duit hanya untuk tiket naik kereta kelas 2 1 kali jalan dan bekal selama 1 bulan. Saya hanya memberikan waktu saya 1 bulan, kemudian saya harus dapat kerja. Kalau enggak mandi. Nah, kita sudah pinjam, termasuk buat beberapa tiket, terus sisanya buat bekal jalan. Itu makan cuma sekali Pak. Kalau bisa air putih doang, air putihnya ambil dari keran, kan keran saya begini. Benar, singkat cerita, sebulan saya dapat kerjaan. Saya terus dapat kerjaan di restoran. Benar, saya janji sama teman saya, lu lihat, setelah nanti 3 bulan atau 4 bulan, 2 bulan naik sekolah. Benar, dapat kerjaan 3 bulan, saya pulang naik sekolah. Bawa bekal lagi buat itu setahun berikutnya. Ini kekuatan tawakal. Entah waktu itu nekat, kepepet, atau apa, tapi saya percaya. Ini ada sebuah kepercayaan. Ada sebuah kepercayaan yang kuat bahwa tidak mungkin Allah membiarkan saya kalah. Tidak mungkin Allah membiarkan saya lutangan nggak bisa ngomong. Ini contoh. Jadi saya pernah mengalami dua peristiwa one way ticket itu tadi. Nekat. Itu saya pikir adalah bagian daripada sikap tawakal, di mana pada saat itu saya tidak menyadari bahwa itu merupakan sebuah sikap tawakal. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun.
kuntum mu'minin. Nah ini, wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar mengaku menjadi orang mukmin. Jadi yang namanya syarat orang untuk bertawakal itu kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan orang nggak bisa bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka fa huwa hasbuh, maka Allah itulah yang menjadi hasilnya. Nah, sekarang begini, banyak orang yang mengaku bertawakal. Kalau kita mengaku bertawakal atau kita melihat orang yang mengaku bertawakal, nggak bisa dinilai ketika kita masih dalam proses. Tawakal atau tidaknya seseorang itu dilihat dari sikap dia ketika mendapatkan hasil akhir. Karena hasil akhirnya ada dua, sukses atau tidak sukses. Maka ketawakalan seseorang itu bisa diukur ketika hasil akhirnya dia itu sukses atau tidak sukses. Ketika orang yang bertawakal dan dia sukses, maka dia mengakui benar-benar ucapan alhamdulillah yang dia sampaikan itu benar-benar memang itu adalah hasil yang Allah kehendaki. Salah satu contoh orang yang sukses dengan tawakalnya, ketika dia berhasil, maka dia akan menunaikan hak-hak yang menjadi kewajiban dia kepada Allah. Yang jadi persoalan adalah jangankan kepada Allah, Pak, kepada orang yang berwujud, kepada manusia yang berwujud dan dia berkontribusi kepada kesuksesan saja, kepada kesuksesan kita saja ketika kita sukses. Kadang-kadang kita lupa waktu kita berusaha, dulu tahunnya kalau berhasil pasti gua kasih. Banyak orang yang menjadikan kan gitu. Kalau ini proyek berhasil, ya udah dia pensi beli motor, gua jamin, atau ntar gua beli motor, atau banyak jadi begitu kan. Tapi ketika berhasil, ya, padahal teman yang menolong itu benar-benar menolong keberhasilan dia, tapi ketika berhasil dia bisa melupakan orang itu. Karena apa? Nah ini yang namanya setan itu kan ada. Jadi kadang-kadang ketika kita bertawakal dalam perjalanan itu belum dikatakan tawakal seutuhnya, karena hasil akhirnya hanya membuktikan bahwa dia pernah bertawakal lagi. Ketika di akhir perjalanan dia sukses, dia akan menganggap ini kan jerih payahku sendiri. Nah, itu kan. Jangankan dia mengembalikan hak Allah yang menjadi penyebab daripada kesuksesan itu kepada orang yang sudah jelas-jelas mendukung kesuksesan dia bisa lupa. Yang sudah janjinya dengar sendiri, yang sudah terbukti dia menolong, dilupakan apalagi kepada Allah. Nah, jadi tawakal tidaknya seseorang dalam berusaha dilihat dari hasil akhir. Apakah dia mengembalikan haknya kepada Allah atau tidak? Itu ketika berhasil. Yang kedua, ketika dia gagal, apa yang akan dia sikapi? Kalau dia gagal, kemudian dia mengumpat orang lain, dia mengumpat agamanya, dia semakin jauh dari ibadah, semakin dendam kepada agamanya dan lain sebagainya, maka ini pun menjadi contoh, menjadi bukti bahwa dia tidak bertawakal seutuhnya. Jadi ketawakalan seseorang itu tidak bisa dilihat hanya dari awal dan selama proses. Itu dilihat dari hasil akhir, bagaimana dia menyikapi hasil daripada tujuannya. Nah, di sini tawakal itu biasanya diidentikan dengan ketauhidan, karena kita sering mendapatkan bahwa banyak orang dia mengaku bertawakal, sholat, beribadah kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan dia juga melibatkan unsur-unsur lain. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitul qawm fil mawsim, fa ra'aitu ummati qad malu as-sahla wal jabal, wa 'ajabani kathratuhum wa hayratuhum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku melihat dalam sebuah perayaan mausim, dalam sebuah pesta masyarakat, ya, melihat umatku sedemikian besar jumlahnya sampai memenuhi gunung-gunung, dan aku sangat kagum dengan banyaknya mereka dan keberadaan mereka.
Faqila li arbika kuntu. Nah, kemudian Rasulullah ditanya sama sahabat, apakah engkau ridho? Apakah engkau senang melihat umatmu yang seperti itu? Rasulullah mengatakan, iya, aku senang melihat banyaknya umatku yang semakin banyak. Qala wa ma'aha ulai sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan aku juga senang karena sebagian daripada mereka itu ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab. Qila manhum, siapakah orang-orang yang jumlahnya 70.000 yang masuk ke surga tanpa hisab? Kemudian Rasulullah bersabda, alladzina la yaqtuna wa la yatatayyaruna wa la yastarquna 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang tidak memiliki langkah pendek atau mengambil jalan pintas dengan cara datang ke tukang ramal atau minta jimat gitu ya, sebagai sandaran hidupnya. Tetapi dia itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita ini benar-benar bertawakal kepada Allah, benar-benar menghindari dari unsur-unsur itu, dengan benar-benar tawakal yang sebenarnya, itu bisa menjadikan sebab musabab kita masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah Ta'ala haqqa tawakkulihi." Seandainya engkau bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, benar-benar bertawakal yang sebenarnya dengan ilmu tawakalnya. Jadi bukan tawakal hanya sekedar di mulut tanpa tahu bagaimana bertawakal yang sebenarnya. La razaqakumullah, sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, tabdu khisaman wa taruhu bitaran, di mana burung-burung itu di pagi hari berterbangan kemana-mana dalam keadaan perut kosong, kemudian siang atau sore hari mereka pulang ke sarangnya dalam keadaan perut yang penuh. Burung itu dijamin sama Allah rezekinya. Burung itu gak bisa ngapa-ngapain, asal terbang aja, perutnya kosong, pulang pasti kenyang. Nah, kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, benar-benar sesuai dengan tawakal yang sebenarnya, Allah akan memberikan rezeki semudah itu, semudah burung yang keluar dari sarang dalam keadaan perut kosong, kemudian dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Jadi kalau misalnya kita, mohon maaf ini, keluar rumah mencari nafkah, kemudian dalam beberapa hari, beberapa waktu dan lain sebagainya, kok belum berhasil juga, yang harus dikoreksi itu adalah seberapa kuat kita bertawakal, seberapa benar kita bertawakal. Artinya apa? Seberapa benar kita bertauhid kepada Allah di luar urusan ibadah. Kita boleh ketika kita sholat itu benar bertauhid kepada Allah, benar membayangkan Allah itu hadir, zatnya di depan kita yang kita sembah. Tapi apakah itu yang kita lakukan ketika kita mencari nafkah? Jadi kalau dalam mencari nafkah, dalam mencari dunia, kita ini banyak menemukan kehambaran, sebenarnya sederhana. Ketauhidan kita dalam urusan mencari nafkah, yang dengan kata lain itu adalah tawakal, benar atau tidak? Jadi itu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah engkau kepada al-hayyul ladzi la yamut, kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Sebenarnya kita ini kan banyak diajari oleh berbagai macam pengalaman, Pak. Seolah-olah yang namanya kehidupan kita itu kebahagiaan ditentukan oleh kalau kita mendapatkan akses atau menjadi bagian daripada kehidupan seseorang. Pada zaman dahulu, betapa banyak orang ingin mengaitkan nasib hidupnya dengan katakanlah keluarganya cendana. Berbondong-bondong orang, bagaimana caranya mencari link ke situ, ya, supaya mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, mencari nasib baiknya itu mencari link dengan para pejabat. Bagaimana caranya berusukan mencari akses supaya punya link dengan wali kota, supaya punya link dengan gubernur, supaya punya link dengan menteri, dengan presiden. Itu artinya apa? Kita bertawakal kepada orang yang hidup dan akan mati. Dan biasanya orang yang bertawakal kepada manusia
prinsipnya alam maut, berusaha mencuci tangan bahwa dia bukan bagian dari muka. Ketika Pak Harto berjaya, semua orang mendekati Pak Harto. Ketika Pak Harto turun, semua orang cuci tangan. Nah, ketika cuci tangan tidak semua orang sukses cuci tangan. Ada sebagian yang sebelum cuci tangan udah kecil duluan. Sama, begitu seterusnya. Ini bukti bahwa kalau kita bertawakal kepada manusia yang mati, yang akan mati, nggak akan lagi. Sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada zat yang hidup dan tidak akan pernah mati. Cuma yang jadi persoalan adalah seberapa kuat kita percaya bahwa zat yang tidak kelihatan itu ada. Tidak setiap kita dalam berusaha itu mampu menghadirkan kekuatan Allah dalam kita berusaha. Contohnya begini, Pak. Ketika kita mendapatkan sebuah surat apa ya misalnya? Ketika kita lulus kuliah, kan mendapatkan ijazah. Keabsahan ijazah itu kan kalau ada tanda tangan rektor dan cap perguruan tinggi kan. Ketika kita mendapatkan ijazah, apakah ijazah itu yang menyebabkan kita sukses dalam berkarir? Kan tidak. Siapa yang mengeluarkan ijazah? Yang mengeluarkan ijazah siapa? Rektor. Apakah kita ketemu dengan rektor? Belum tentu. Belum tentu kita ketemu dengan rektor. Tapi yang kita hormati itu adalah rektor yang menyebabkan ijazah itu keluar. Nah, bisa nggak kita ini bersikap seperti itu dalam urusan ketika kita menyikapi Allah? Tidak setiap orang itu berhasil ketika mendapatkan keberhasilan hidup, kemudian dalam hatinya punya keyakinan bahwa ini adalah kehendak Allah. Kebanyakan orang itu hanya bisa menghargainya dalam hal-hal yang kelihatan kasat mata. Orang mendapatkan kebebasan hutang, misalnya kan, Anda sudah dibebaskan dari hutang, ini ada tanda tangan dari Pak atau dari siapa. Sebenarnya yang kita hargai itu orang yang menandatangani kan, bukan suratnya. Tapi kita bisa menghargai orang yang mengeluarkan surat, walaupun tidak kita lihat orangnya kan. Tapi ketika itu menjadi bagian daripada keyakinan kita kepada Allah, kita bisa juga meyakini bahwa yang kita raih sekarang, yang kita nikmati sekarang itu adalah benar-benar karena karunia Allah sebagai hasil daripada ketawakalan kita. Nah, kepercayaan itulah yang gak mudah untuk kita jaga dalam melakukan dalam menjalani kehidupan kita. Jadi yang namanya tauhid di sini dikatakan, fa inna tauhid alladhi huwa aslut tawakkul. Jadi sesungguhnya yang namanya tauhid inilah yang menjadi asal muasal daripada tawakal. Orang tidak mungkin dapat bertawakal atau mengaku dirinya bertawakal kalau dia tidak punya nilai ketauhidan yang kuat tentang keberadaan Allah yang ada di balik daripada semua yang menentukan hidup dia. Apa tauhidnya itu apa sebenarnya bentuknya? Nah, ini kan tauhid dalam urusan non ibadah, ya? Dalam urusan ibadah. Bentuknya itu apa sebenarnya? Al-imanu bil qudrah itu, yaitu percaya kepada kudrat dan iradatnya Allah, percaya dengan kekuasaan Allah itu. Makanya ketika saya pernah ketemu dengan orang, ada salah seorang yang menurut saya dia lumayan pendalaman agamanya lumayan. Ketika saya ngurusin BPJS kesehatan, dia bertanya, ngapain mas kalau repot ngurusin apa? Ini ngurusin asuransi kesehatan. Oh, emang kenapa? Ya kalau sakit kalau kan biasa. Ya kita. Saya tanya sama dia, nah kalau sampai gimana? Kalau saya bertawakal, kalau saya loh, maksudnya apa? Ya saya mencari nafkah dan saya selalu berdoa supaya Allah menjaga keluarga saya, menjaga diri saya supaya tidak sakit. Kalau dokter saya sakit, mudah-mudahan uang yang saya hasilkan itu bisa mengcover biaya itu. Allah masih solusikan gimana caranya? Kenapa saya nggak berasuransi? Itu yang saya takutkan. Kalau saya berasuransi, saya takut itu mengganggu keimanan saya.
Karena saya seolah-olah tidak percaya sama Allah. Kalau Allah itu memiliki kudrat, memiliki kekuasaan untuk menyembuhkan saya kalau saya sakit. Sampai dalam level tertentu orang-orang seperti ini berobat ke dokter aja nggak mau. Itu adalah bagian daripada kuatnya orang bertawakal. Karena salah satu kekuatan orang bertawakal itu sampai dia mati sekalipun itu adalah bagian daripada hasil tawakal. Nah, itu tawakal yang sebenarnya begitu. Kalau kita mau melihat tawakal dalam derajat yang paling ultimate begitu. Jadi kalau kita bertawakal tapi jaga-jaga, kalau kita bertawakal tapi masih punya simpanan uang, itu memang ada nilai tawakalnya, tapi bukan tawakal yang hakiki. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat yang namanya tawakal yang hakiki itu adalah kita berpetualang, kita berjalan, melakukan safar umrah tanpa harus bawa bekal. Lillahi ta'ala. Maka saya kalau melihat beberapa teman yang suka kurus gitu ya, kadang-kadang mereka tidak bawa bekal yang berlebihan. Lillahi ta'ala, tawakal. Allah tidak mungkin membiarkan dia katakan. Dan banyak buktinya, gitu ya. Jadi kalau saya lihat teman-teman yang suka kurus begitu, itu adalah bagian fenomena yang suka saya amati. Betapa kuat orang-orang ini bertawakal. Dia meninggalkan keluarganya. Dia tidak memiliki pekerjaan seperti orang lain. Tapi kenapa Allah menjaga keluarganya? Kenapa Allah tetap membiarkan mereka itu? Kenapa dia juga sehat? Kenapa tidak pernah sakit? Kalau kau sakit, kenapa ada solusinya? Itu kekuatan tawakal. Jadi nggak bisa dikalkulasikan secara malam. Makanya hal-hal seperti ini bukan satu fenomena yang sifatnya harus dilogikakan. Kalau sudah berbicara masalah tawakal, itu berbicara kepada satu zat yang maha gaib, yang mampu memberikan solusi tanpa kita ketahui bagaimana kalkulasinya. Ini adalah contoh tawakal kita. Al-Imam bil Qudrah, lahul mulk, dan dialah yang memiliki kerajaan dan memiliki kekuasaan atas seluruh hidup ini. Ini adalah makna daripada tauhid dalam berusaha itu adalah tawakal. Tawakal dalam arti yang lebih lugas lagi adalah al-iman bil qudrah, yaitu kepercayaan secara utuh benar-benar bahwa Allah memiliki kudrah. Ya, jadi tanpa ragu. Terkadang ketika kita berusaha tapi kita berbekal diri dengan berbagai macam-macam, itu kadang-kadang ada semacam keraguan. Nah, keraguan itu sebenarnya membahayakan. Nah, di sini berbeda Pak antara nekat, pasrah dengan tawakal. Ini berbeda. Kalau pasrah itu dia pasrah benar-benar tidak percaya kepada sesuatu solusi. Kalau nekat hampir sama. Tapi kalau tawakal tidak. Kalau tawakal itu dia sudah berusaha, ada sesuatu yang di luar kendali dia untuk dia tidak bisa melakukan, itu hanya Allah yang melakukan. Nah, kepercayaan inilah yang membedakan antara orang nekat dengan orang pasrah, dengan orang tawakal. Jadi orang nekat dengan orang pasrah, dia tidak punya kekuatan kepercayaan kepada keberadaan kudrahnya Allah. Tapi orang tawakal berbeda. Ada sebenarnya orang itu nggak bertawakal, sebenarnya dia pasrah. Cuma dia bilang tawakal. Nah, ini berbeda. Berbedanya kapan? Nanti hasil akhirnya. Ketika hasil akhirnya dia gagal, gimana? Kalau orang bertawakal ketika hasil akhirnya gagal, mati sekalipun dia ridho. Tapi orang pasrah ketika dia benar-benar gagal belum tentu. Pasti ada faktor eksternal yang dia salahkan. Habis itu sih, habis dari semuanya, habis ini. Semua 10 jari itu keluar semua, nggak ada berarti. Tapi kalau misalnya orang yang bertawakal ketika dia gagal, itu benar kok. Ada rahasia di balik itu. Jadi narasi bahasanya dalam menyikapi hasil akhir itu yang membedakan antara orang pasrah, antara orang nekat dengan orang tawakal. Nah, dalam hal keimanan kepercayaan kepada dalam bertauhid, itu di sini dikatakan bahwa walau arba'a maratib, ada 4 tingkatan
ada 4 peringkat dalam urusan bertauhid, keyakinan bertawakal kepada Allah. Yang pertama adalah al-iman bil qaulil mahdi, qishrul qishri. Yang pertama adalah beriman hanya mulutnya saja. Dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hanya di mulut. Itu sebenarnya masih bagus, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa orang yang keimanannya, tauhidnya itu hanya di mulut, paling tidak dia akan selamat dari pedangmu, darahnya selamat dan hartanya selamat. Sampai orang itu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah bahwa Muhammad Rasulullah, sudah aman. Dia sudah menjadi seorang muslim, paling tidak darahnya aman, hartanya aman. Pada saat zaman itu dia bukan seorang kafir atau bukan seorang kafir dhimmi, tapi dia seorang muslim, dibebaskan dari berbagai macam beban, di mana yang biasanya dibebankan kepada orang-orang kafir. Jadi itu yang pertama. Jadi orang yang percaya kepada Allah hanya mulutnya saja, ini adalah derajat yang pertama. Yaitu hanya kulit permukaan. Kulit permukaan itu qishrul qishri. Jadi malah kalau misalnya kita lihat itu adalah kulit ahli, Pak. Jadi orang yang hanya mengucapkan syahadat saja tanpa melaksanakan berbagai macam amalia, apalagi dengan keyakinan, itu seperti orang berislam, tapi nilainya itu hanya kulit ahlinya saja. Kulit ahli itu kalau dilepas juga nggak ada apa-apanya. Nah kemudian yang kedua, nah ini dikatakan bahwa iman munafiqin. Jadi imannya seorang munafik itu ya hanya di mulutnya saja, artinya enggak. Kemudian yang kedua, wat tasdiq bimakna kalimat. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia percaya kepada Allah dan Muhammad Rasulullah, tetapi dia meyakini kebenaran daripada apa yang dia ucapkan. Wa huwa iman umumil muslimin. Dan ini adalah keimanan umumnya orang-orang Islam pada zaman sekarang. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, percaya kepada Allah, dan dia meyakini kebenaran itu. Ini adalah umumnya orang-orang muslim sekarang. Tetapi kalau sudah urusan tawakal, itu adanya di dalam derajat yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, ayyushahidu dzalika bi tariqil kashfi wa huwa maqamul muqarrabin wa dzalika bi ayyara asbabal katsiratan walakin ma'a kathratiha sadarat minal wahidil qahhar. Yang ketiga adalah dia mengucapkan, dia meyakini, dan dia menyaksikan apa yang dia yakini itu benar-benar merujuk kepada zat yang satu. Inilah derajatnya orang-orang al-muqarrabin. Al-muqarrabin itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang mampu mengambil hikmah pelajaran dari setiap fenomena. Ada orang yang bersyahadat saja, ada orang yang bersyahadat dengan keyakinan, ada orang yang bersyahadat dan dia yakin karena apa? Dia melihat fenomena-fenomena. Oh, ini adalah kebenaran Allah. Oh, ini kehendaknya Allah. Hikmahnya begini, hikmahnya begini, hikmahnya begini. Ini adalah orang-orang yang bijaksana. Dia bisa mengambil nilai-nilai ketauhidan dari berbagai macam fenomena-fenomena yang ada di sekelilingnya. Kemudian dia berkesimpulan, ini semuanya datang dari Allah. Ini adalah muqarrabun. Ini adalah para auliya. Ini bukan level kita. Level kita itu hanya sampai meyakini saja. Kita belum tentu memiliki kepekaan untuk mengambil hikmah dari setiap fenomena. Kalau contoh ada, dibutuhkan sebuah upaya yang keras untuk sampai kita ini memiliki ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu apa? Ilmu hikmah itu adalah menyikapi setiap fenomena dan mengambil nilai di balik itu, bahwa itu semuanya mengarah kepada zat yang maha tunggal, yang maha satu. Entah itu kesuksesan, entah itu kegagalan, entah itu macam-macam. Itu merupakan bagian daripada manifestasi keberadaan kekuasaan Allah. Ini adalah derajat yang ketiga. Tawakal ini akan mudah untuk disikapi orang kalau sudah sampai kepada tahap yang ketiga. Karena apa? Tidak mudah orang itu untuk menyikapi hasil akhir kalau dia tidak memiliki ilmu hikmah, yaitu untuk akan menyikapi setiap fenomena itu dengan bijaksana. Banyak orang yang gagal, malah dia akhirnya menjadi terpuruk keimanannya dengan kegagalan itu. Banyak orang yang berhasil
di penjara KPK itu termasuk orang-orang yang sampai level 2. Dia percaya bahwa Allah itu ada, Allah Maha Kuasa. Tapi dengan kepandaiannya, dia tidak bisa mengambil fenomena apa hikmah balik fenomena yang terjadi di balik keberhasilan dia. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil, tapi karena dia salah menyikapi keberhasilan, tidak mengembalikan kepada Allah, dan begitu jadinya. Ya. Jadi mereka orang-orang yang percaya, orang-orang yang sukses dengan keimanan sampai level 2. Tapi ketika menyikapi keberhasilan, ternyata mereka gagal. Yang keempat, Allah yara illa wahidan wa huwa musyahadatus siddiqin wa tasmiyatihi as-sufiyah. Yang keempat itu adalah orang golongan yang tanpa melihat fenomena-fenomena itu sudah yakin sebelumnya. Itu keyakinannya sudah menyatu. Inilah kalangan orang-orang ahli zuhud. Dia adalah kalangan orang-orang sufi. Jadi mereka itu tidak perlu melihat fenomena macam-macam, dia sudah meyakini. Nah, kalau yang ketiga itu dia sampai kepada keyakinan kudratnya Allah setelah melihat fenomena-fenomena dulu, baru dia yakin. Oh begini, oh begitu. Setiap kali dia amati, maka dari fenomena-fenomena itu dia ambil hikmahnya, dia ambil pelajarannya, kemudian dia berkesimpulan bahwa oh ternyata Allah Maha Kuasa. Nah ini, jadi dia melihat dulu berbagai macam kejadian. Nah kalau yang keempat, tanpa itu semua, dia benar-benar meyakini sebelumnya. Itulah yang namanya level orang-orang ahli tersebut. Nah ini di level ketiga dan keempat ini orang-orang yang gampang sekali untuk bertawakal. Tawakal yang sebenarnya tawakal. Istilahnya apa? Dia berani melakukan sebuah perjalanan tanpa bekal seperak pun dia bawa, dia berani. Kalau orang sudah sampai berani seperti itu, nah itu kepercayaan dia kepada Allah itu benar-benar bisa dijadikan sandaran untuk bertawakal. Keimanan yang kedua yang tadi saya katakan itu tetap mampu melindungi kita dari api neraka. Jadi walaupun kita ini hanya sampai mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan meyakininya, itu bisa melindungi kita dari adab api neraka. Tahfadhu sahibuha min al-'adab bil akhirah. Jadi masih lumayan jaminan kita ini. Kita ini ada di level 2 dan insya Allah kita masih mendapatkan jaminan untuk terhindar dari adabnya api neraka. Tapi belum tentu yang kedua ini bisa dilapangkan hatinya ketika menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Tapi kalau yang di level ketiga itu jaminan untuk mendapatkan kelapangan dada, kelapangan hidupnya itu tinggi. Karena dia bisa mengambil hikmah dari setiap fenomena yang dia alami atau yang terjadi di sekelilingnya. Kemudian yang keempat itulah yang dikatakan wafana ahli wasaid an nafsihi wa hadhihi al-halah al-ulya wa hiya duhul. Inilah esensi daripada ketauhidan itu adalah derajat yang keempat yang dia tetap meyakini dan yang menjadikan sandaran tanpa harus ada fenomena yang terjadi pada dirinya maupun yang ada di sekitarnya. Baik, ini banyak sekali sebenarnya kita membahas tentang tawakal yang jauh pada Allah. Sekali lagi mohon maaf kalau mau ngobrol sedikit boleh.